Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Ya. Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya, dan juga tetap semangat untuk menjalani perkuliahan hari ini ya. Hari ini kita belajar apa? Setelah kemarin kita belajar mengenai pendahuluan bagaimana itu serangga, bagaimana penggunaan pestisida di masa lampau, dan tipe-tipe pestisida itu apa saja dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai entomologi. Terlebih hari ini kita akan belajar dari morfologi serangga ya. Oke ya, jadi apa sih entomologi itu dan morfologi serangga itu apa saja? Nah, kita akan belajar hari ini. Seperti yang kalian lihat, ini ada kumbang. Nah, ini nanti kalian bisa koleksi ya. Ini adalah kumbang. Dia ordonya adalah Coleoptera. Jadi ordo serangga itu ada banyak sekali. Nanti kita pelajari di praktikum ya. Oke, kita akan lanjut dulu. Nah, kita akan mempelajari mengenai entomologi. Apa yang akhiran logi itu berarti biasanya adalah suatu ilmu, ya. Jadi kayak entomologi itu salah jurusan saya ketika master lalu ya. Sekolah magister itu entomologi. Jadi itu adalah major saya. Jadi major saya waktu sekolah S2 itu adalah khusus belajar mengenai serangga. Jadi yang diuplok-uplok serangga tok gitu dari awal sampai akhir. Nah, entomologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai serangga dan tidak hanya kita mempelajari mengenai serangga, namun juga kita mempelajari bagaimana hubungannya kepada manusia, kepada hubungannya terhadap lingkungan, dan hubungan serangga ini terhadap organisme lain, seperti itu ya. Jadi serangga itu ada di sekitar kita dan ada banyak sekali. Dan ada yang banyak memberikan manfaat kepada kita, kemudian ada juga yang berperan sebagai hama dan lain sebagainya ya. Seperti apa sih yang bermanfaat? Sebagai contohnya adalah mungkin yang sering kalian konsumsi produknya itu ada madu ya. Madu itu dihasilkan oleh serangga. Serangganya adalah lebah atau bee ya. Ordonya adalah Hymenoptera, lebah Apidae, familinya. Nah, ada juga yang mungkin kalian pakai sutra ya. Kain sutra itu berasal dari serangga juga ya, dari ulat ya, Bombyx mori spesiesnya dan lain sebagainya ya. Kemudian entomologi juga dia mempunyai kontribusi ya. Tidak hanya pada pertanian ya, tetapi juga kimia, biologi, kesehatan hewan, molekular science, bahkan kriminologi dan juga forensik. Jadi ada yang namanya entomologi forensik. Apa sih entomologi forensik itu? Jadi entomologi forensik itu sebagai contohnya suatu kasus ya. Jadi kematian seseorang itu bisa diprediksi waktu kematiannya dari serangga yang keluar dari tubuh dari mayat ya. Itu ada tersendiri divisinya ya, entomologi forensik ya. Seperti itu ya. Oke, serangga ada banyak sekali di sekitar kalian. Kalian harus mulai aware di sekitar kalian tuh ada apa saja sih. Sebagai contohnya gambarnya. Insect in the world. Serangga ini merupakan salah satu yang sukses gitu ya, berevolusi sampai sekarang dengan 75% dari dari seluruh hewan yang ada di dunia ini didominasi oleh
serangga ya, 75%-nya. Dan serangga ini ada di dunia ini ya sejak 350 million years ago gitu ya. Sudah ada di dunia ini. Oke, apa yang menyebabkan serangga itu bisa berevolusi sampai sekarang ya? Keunggulannya apa saja sih? Jadi ada banyak ya, selain ukuran serangga itu kan relatif kecil ya dibandingkan dengan hewan lain. Jadi itu bisa salah satu yang bisa mempercepat siklus hidupnya sehingga dia berkembang biak bisa lebih cepat, kemudian lebih adaptif terhadap lingkungan ya, seperti itu. Kemudian mereka mempunyai metamorfosis. Jadi metamorfosis serangga itu ada banyak, nanti kita pelajari ya. Ada ametabola, ada ametabola berarti tidak bermetamorfosis, ada paurometabola, itu adalah metamorfosis bertahap. Kemudian ada hemimetabola, kemudian ada holometabola, itu komplit metamorfosis kalau holometabola ya. Jadi metamorfosis itu ada banyak dan beragam kalau di serangga, nanti kita akan pelajari ya. Coba kalian lihat tadi saya sudah menceritakan bahwa ini ya, dari ini ada serangga, alga, fungi, tanaman, monera, hewan lain, virus, protozoa dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan serangga, itu serangga sangat mendominasi sekali ya, 75% ya. Jadi memang ada banyak sekali. Ketika nanti mungkin kita nanti akan koleksi serangga, kemudian apakah itu nanti tidak akan punah dan lain sebagainya karena kita buru terus Bu ya, jangan khawatir ya, serangga itu sangat banyak sekali, metamorfosisnya cepat, dia ada banyak, jadi tidak perlu khawatir nanti ketika kita koleksi untuk dijadikan insektarium, itu masih tetap banyak ya populasinya di dunia ini ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Untuk keperluan ilmu ya tidak masalah ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagaimana sih sebenarnya kalian tahu nggak serangga itu tungkainya berapa? Tungkai itu kaki ya, tapi kalau dalam serangga disebutnya adalah tungkai. Jadi bisa dihitung ya, ini ada 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3 pasang tungkai. Jadi serangga itu pasti ada 3 pasang tungkai dengan 3 bagian tubuh utama, yaitu adalah kepala, kemudian toraks, dan yang terakhir adalah abdomen. Nah, itu adalah 3 bagian utama. Ini ada contoh serangga ya. Ini ada kepala, toraks ini kelihatan dari bawah ya, toraksnya itu yang ada tungkainya. Jadi jangan salah menggambar, nanti kalau menggambar serangga tungkainya harus ada di toraks ya, bukan ada di abdomen. Tungkai, kemudian ada abdomen di bagian belakang. Kemudian lanjut kepada ini ya, ini ada kupu-kupu. Nah ini ya, body divided into 3 parts, head, thorax, abdomen. Ini ada kepala, thorax, abdomen ya, dengan 3 pairs of legs, 3 pasang tungkai, dan kemudian 6 tungkai atau 3 pasang tungkai, 1 pasang antena ini ya, dan antena serangga itu bermacam-macam sekali tipenya ya. Jadi tidak hanya bentuknya seperti ini. Jadi ini penting untuk indera mereka juga ya, indera peraba. Mungkin untuk kadang ada banyak serangga yang matanya itu tereduksi. Tereduksi itu adalah tidak berkembang, sehingga dia lebih mengandalkan antena untuk menavigasi keadaan sekitarnya. Jadi itu ada juga yang seperti itu ya. Wings itu adalah sayap, hanya ditemukan pada serangga dewasa.
Jadi kalau serangga walaupun kecil kemudian dia sudah ada sayapnya, berarti dia sudah dewasa ya. Dan tidak semua serangga mempunyai wings, tidak semua serangga itu mempunyai sayap ya. Ada yang kutu-kutuan itu juga ada yang tidak mempunyai sayap. Dan ada juga sayap yang belum berkembang. Sebagai contohnya ya, nanti kalian saya minta untuk mencari serangga belalang di sekitar kalian. Kalau bisa serangga yang belalangnya yang besar, dan kemudian di situ ada ada sayap. Ada sayapnya kecil. Kalau sayapnya kecil itu berarti dia belum dewasa. Dia masih nimfa. Nimfa itu pradewasa ya. Jadi sebisa mungkin nyari yang dewasa nanti ya, yang sayapnya sudah menutup seluruh abdomen. Exoskeleton. Exoskeleton itu adalah eksternal skeleton yang melindungi tubuh dari serangga ya, exoskeleton namanya ya. External skeleton that support and protect an animal body. Oke, lanjut. Ini ada ini contohnya di capung. Kepala, toraks, dan abdomen ya. Ini juga kepala, toraks, dan abdomen. Ini kalau di lebah-lebahan seperti ini ada kepala, toraks ini ya, toraks, bagian toraks, dan kemudian ada abdomen. Oke ya. Kemudian ada mata. Nah, ini mata ocellinya. Kalau di serangga itu biasanya ada 2 macam mata ya. Ada mata majemuk atau facet eye, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut omatidia atau omatidium. Oke. Dan kemudian jadi mata majemuk itu mata yang besar ya, seperti pada ini ya. Nah, ini pada capung ini. Dan kemudian ada ocelli. Ocelli itu adalah mata tunggal. Nanti kalian bisa lihat di belalang yang kalian dapat nanti ya. Jadi ocelli itu mata tunggal, biasanya ada 3, ada titik-titik 3 di sini ya, di sekitar antena. Nanti bisa dilihat ya di praktikum. Lanjut kepada ini antenanya. Jadi antenanya ini satu pasang di kepala. Antenanya satu pasang di kepala, dan kemudian dia bersegmen. Bersegmen itu dia mempunyai segmen seperti ini ya. Dan dia untuk sensori itu lebih ke beberapa serangga menggunakan ini untuk sebagai indera penciuman ya, sensori. Kemudian disebut sebagai feelers atau perasa gitu ya. Filiform most common shape. Jadi filiform seperti ini adalah yang paling umum bentuknya, tetapi ada banyak modifikasinya ya. Tidak semua serangga itu tipe antenanya adalah filiform. Tetapi ada yang seperti ini adalah tipe antena dari rayap, itu adalah moniliform. Dia bentuknya seperti manik-manik ya. Manik-manik. Kemudian ini ada seperti ini nih, flabelat. Flabelat itu biasanya pada Coleoptera. Kemudian seperti itu. Ini ada pada Coleoptera juga, pada kumbang, serat. Kemudian ada lamelat, ini juga pada Coleoptera, itu kumbang. Aristat itu pada lalat ya, lalat rumah seperti ini antenanya. Pectinet juga pada Coleoptera. Plumos itu pada nyamuk atau diphtheria ya, mosquito. Genikulat itu menyiku itu seperti pada semut ya, seperti ini ya. Semut itu mempunyai antena yang menyiku. Kemudian klavat itu pada Coleoptera, stilat, dan kemudian
Cetaceus itu pada dragonfly itu capung. Itu ada bentuk-bentuk modifikasi dari antena yang harus kalian ketahui. Jadi tidak hanya filiform, ini the most common shape, dan kemudian ini ada antena lainnya, modifikasi antena. Kemudian wings or no wings. Jadi pada umumnya serangga itu mempunyai 2 pasang sayap ya. Pada umumnya ya, most adults have 2 pairs, 2 pasang. Disebut sebagai forewing and hindwing. Forewing is bagian depan. Sayap depan itu disebut dengan forewing, sedangkan hindwing itu adalah sayap belakang ya. Kemudian some insect are wingless. Jadi beberapa insek itu dia tidak mempunyai sayap seperti pada fleas. Fleas itu ini ya, cat flea itu kutu kucing. Kutu kucing itu adalah salah satu dari serangga juga ya. Kemudian beberapa dari serangga juga tidak mempunyai sayap. Ada juga semut yang mempunyai sayap ya. Jadi ada beberapa yang punya sayap dan ada yang tidak mempunyai sayap. Ini kalau yang atas ini adalah penampakan dari kutu kucing di bawah mikroskop. Sedangkan di bawah ini adalah Ptiraptera ordonya, kalau di atas adalah Siponaptera. Ini adalah kutu manusia atau human lice. Jadi seperti ini ya. Di kutu manusia yang ada di rambut itu adalah serangga juga. Dan dia menghisap darah ya. Oke. Kemudian ini a network of veins strengthen the wings. Jadi ini adalah sayap. Jadi di sayap itu pada umumnya dia mempunyai venasi. Venasi ya, vein itu venasi. Dan ada banyak yang membranous wings itu sayapnya membran. Membran tuh kayak bening kayak gini, membran istilahnya ya. Seperti pada capung itu sayapnya membran. Sedangkan pada kupu-kupu atau pada butterfly itu sayapnya itu bersisik ya. Atau pada moth itu ngengat. Ngengat itu adalah kupu-kupu malam. Jadi ada 2 tipe ya, ada kupu-kupu, ada kupu-kupu malam. Kalau kupu-kupu istilahnya butterfly, kalau kupu-kupu malam istilahnya moth. Kalau kupu-kupu biasanya aktif pada pagi hari, siang hari. Kalau moth atau ngengat biasanya aktif pada sore atau menjelang malam dan juga sampai malam hari. Biasanya kalau ngengat itu warna kupu-kupu, warna ngengatnya itu gelap gitu ya, berbeda dengan warna butterfly atau kupu-kupu biasanya cerah merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Kalau ngengat itu gelap. Ini adalah Phasmatodea, ini adalah belalang daun. Nah, ini bisa juga ditemukan di pohon jambu biji ya, seperti mirip jambu biji ya, ini adalah belalang daun. Oke ya, semoga nanti kita bisa praktikum offline, jadi kita bisa lihat realnya seperti serangga ini seperti apa sih. Lanjut, wings may be modified. Jadi serangga itu mungkin bisa termodifikasi ya, ininya, wingsnya, sayapnya. Jadi tidak semua serangga itu ketika mempunyai sayap dia mempunyai 2 pasang sayap. Namun ada yang termodifikasi seperti pada Diptera pada lalat-lalatan ya. Ini sayap depannya seperti ini, sayap depan membran, sedangkan sayap yang kedua hindwingnya, sayap belakangnya itu termodifikasi menjadi halter. Halter ini fungsinya untuk penyeimbang ketika terbang, sehingga ini banyak di lalat-lalatan ya. Oleh karena itu lalat itu kenapa selain kencang juga susah didapat gitu ya, susah ditangkap karena dia mempunyai kemampuan terbangnya bagus, didukung oleh halter penyeimbangnya itu ya. Jadi dia sangat mudah bermanuver ke sana kemari. Digunakan untuk balance, keseimbangan, makes flies hard to catch.
ya. Jadi ini forewing sayap depan, and then the hindwing has been modified into halter. Okay, then we move to the next slide. Ini adalah forewing. Forewing itu adalah sayap depan. Ada banyak modifikasi dari sayap ya. Sebagai contohnya beetle wings. Ini adalah sayap dari Coleoptera, sayap dari kumbang. Sayap depan mengeras ya pada kumbang, disebut sebagai elytra. Seperti itu ya. Jadi sayap depan mengeras disebut dengan elytra. Pada kumbang sayap depan mengeras, sedangkan sayap belakang itu membran. Sayap belakang membran ya, membranous. Ini ya, kalau ditutup seperti ini, kalau dibuka nanti keadaannya seperti ini ya. Nanti kalau kalian dapat kumbang, kemudian koleksi kumbang, nanti bisa nih sayapnya dibuka, namun harus hati-hati ya. Membranous hindwing folded underneath ini ya, yang ini ya. Jadi sayap belakang itu dilipat ya, ketika tidak digunakan itu dilipat seperti ini. Kalau sedang terbang dia kondisinya seperti ini. Oke ya, sebelumnya ya, saya akan back dulu, mungkin nanti akan saya tambahkan. Jadi serangga itu bagian yang belum saya singgung sedikit di sini adalah bagian dari toraks ya, toraks. Bentar, saya akan back kepada toraks. Ya. Oke, nanti akan saya tambahkan. Toraks. Jadi bagian dari toraks serangga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah protorak, kemudian ada mesotorak, dan ada metatorak. Jadi toraks dibagi menjadi 3, ada pro, meso, dan metatorak. Seperti itu ya. Dan di abdomen itu biasanya di ujungnya itu ada kalau di betina itu ada ovipositor, itu untuk meletakkan telur ya, seperti itu ya. Jadi di toraks ada bagiannya ada protorak, mesotorak, dan metatoraks, dan kemudian di abdomen itu ada yang di bagian ujungnya itu termodifikasi menjadi ovipositor, yaitu untuk oviposisi, untuk meletakkan telur. Oke, lanjut kepada ini ya. Bagaimana serangga itu dia makan? Ternyata serangga yang ada di sekitar kita itu alat mulutnya itu beraneka ragam. Jadi berbeda-beda ya, lots of different food. Makanannya juga berbeda-beda. Karena ada yang serangga berfungsi dia berperan di alam, berperan sebagai hama. Ada yang berperan sebagai hama, juga ada yang berperan sebagai predator. Kalau hama biasanya dia makan bagian tumbuhan, entah itu daun, batang, akar, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau predator seperti kalian lihat di sebelah kanan ini, dia tidak memakan tumbuhan, melainkan dia memangsa hewan lain. Nah, ini alat mulutnya itu berbeda-beda gitu ya. Oke, sebagai contohnya ini adalah alat mulut dari siponing. Siponing itu menghisap, alat mulut pada kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu dia alat mulutnya spiral, dia bulat-bulat gitu. Nanti kalau dia mau menghisap nektar itu akan dijulurkan. Gitu ya. Kemudian menjilat itu seperti pada lalat, menusuk dan menghisap ini seperti ini. Ini biasanya pada hemiptera, Hemiptera itu
bangsa kepik-kepik kan kutu-kutuan itu menusuk dan menghisap ya. Dan chewing ini adalah menggigit dan mengunyah. Itu punya apa namanya? Seperti pada belalang ya. Kalau lalat ini yang menjilat sponging tadi, ini dia alat mulutnya seperti vacuum cleaner. Ya, itu coba kalian perhatikan kalau lalat lagi hinggap gitu ya, dia mulutnya itu seperti ini ya, persis seperti ini. Kemudian ini dia mempunyai stilet, kalau yang menusuk dan menghisap dia panjang. Kemudian menggigit dan mengunyah itu dia mempunyai mandible dan ini punya palpus, palpus itu untuk membantu ya, makan. Oke, satu persatu kita pelajari tipe mulut dari serangga. Yang pertama adalah type biting and chewing, tipe menggigit dan mengunyah. Habis digigit itu dikunyah ya. Bagian dari mulutnya ada mandible. Mandible itu untuk memotong makanan ya, dibantu kemudian oleh palpus ya, palpus maxilla dan palpus mandibulata ini ya. Oke, di sini ada bagiannya, ini ya, alat mulutnya ini kalau mandible di sebelah kanan dan kiri, mandible kanan kiri ada mandible, yaitu nanti dia bisa mengunyah, menggigit dan mengunyah. Contohnya pada grasshopper, belalang, kumbang. Kemudian tipe menusuk dan menghisap, piercing and sucking. Jadi dia punya stilet. Stilet itu seperti jarum, dia panjang dan kalau tidak digunakan dia diletakkan di bawah abdomen. Jadi ini melengkung ke bawah sepertinya panjang seperti jarum. Dan kemudian bedanya dengan kepik itu ada yang kepik sebagai hama dan ada kepik sebagai predator. Kalau predator itu mempunyai ini ya, dia juga dilipat di bawah abdomen ya, nanti di bawah kepala ya tepatnya ya. Namun kalau predator itu dia pendek dan kokoh ya. Pendek dan kokoh. Kemudian kita pindah ke slide selanjutnya. Kemudian tipe menjilat dan menghisap tadi sudah saya jelaskan, seperti vacuum cleaner ya, seperti ini kalau lalat lagi menghisap makanan ya, seperti itu. Menjilat dan menghisap, for example flies, Diptera muscidae. Jadi kalian harus hafal ordo dan famili-famili ya, yang familiar. Kemudian tipe menghisap itu kupu-kupu dan ngengat. Ya, sudah saya jelaskan tadi bedanya kupu-kupu apa dan ngengat apa ya. Aktif pada siang hari dan pagi hari kalau kupu, kalau ngengat itu nocturnal, itu aktif pada malam hari ya. Istilahnya adalah nocturnal. Kemudian meraut menghisap ini pada trips. Trips itu bisa ditemui pada contohnya di pohon beringin itu ada banyak tripsnya. Seperti itu ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini ya, ini alat mulut dari kupu-kupu yang tadi saya bilang ini menghisap, ini namanya proboscis ya. Proboscis ya untuk menghisap. Jadi bentuknya seperti spiral. Dan ini sayapnya ya, sayap ditutupi seperti sisik itu pada seperti bubuk nanti ya. Kalau kalian nanti menangkap kupu-kupu dan kemudian di tangan kalian itu nanti ada serbuk-serbuknya. Kemudian tipe mengait dan menghisap itu contohnya pada maggot itu belatung. Jadi oke ya, di alat mulutnya ini ada hooknya, ada a pair of hook, ada sepasang kait ya, ada sepasang kait di mulutnya itu sebagai ini ya untuk membantu dia memakan ya. Hooking and sucking, tipe mengait dan menghisap. Kemudian yang terakhir adalah tipe kombinasi, itu seperti pada lebah.
seperti ini ya. Kemudian kita berpindah ke metamorfosis. Jadi metamorfosis itu apa sih? Metamorfosis itu adalah perubahan dari pertumbuhan dan perkembangan dari serangga selama siklus hidupnya. Dari mulai lahir kemudian dia kemudian menjadi dewasa, mature. Jadi dia perubahan, pertumbuhan dan perkembangan dari serangga. Ya, selama siklus hidupnya mulai dari lahir sampai dewasa, dan sudah saya jelaskan tadi metamorfosisnya ada beberapa ya. Jadi kalian harus betul-betul nanti sebelum kita jauh mengenai pengendalian, kita harus tahu dulu siapa yang akan kita kendalikan. Termasuk salah satunya kita harus mengetahui metamorfosisnya apa. Ada 4 basic tipe metamorfosis pada serangga. Ada no metamorphosis, kemudian gradual metamorphosis, incomplete metamorphosis, kemudian ada complete metamorphosis. No metamorphosis berarti ametabola, tidak bermetamorfosis. Gradual itu metamorfosis bertahap. Kemudian hemimetabola itu incomplete metamorphosis, dan complete metamorphosis adalah metamorfosis sempurna ya. Nah, ini bedanya apa, nanti di slide selanjutnya akan ada nanti penjelasan yang lebih detail lagi mengenai metamorfosis. Kemudian serangga itu ditandai dengan adanya ekdisis ya. Ekdisis itu adalah ganti kulit ya. Ganti kulit atau disebut dengan molting. Molting of the cuticle in many invertebrate like insect. Ekdisis itu adalah adanya ganti kulit, gantinya kutikula pada invertebrata seperti pada contohnya serangga. Jadi serangga itu kan dia bermetamorfosis. Setiap ganti stage atau ganti fase itu dia ditandai dengan, atau ganti instar ya, dia ditandai dengan ganti kulit ya. Seperti itu. Jadi nanti ada sebagai contohnya larva ya. Larva dari kupu-kupu misalnya. Larva dari kupu-kupu kan tidak langsung tiba-tiba gede gitu kan ya. Jadi larva kupu-kupu itu jadi setelah telur itu ada larvanya kecil, agak besar, lebih besar gitu. Misalnya ada misalnya ada 5 ukuran larva yang berbeda. Ya, itu berarti instarnya berbeda. Di pergantian dari fase satu dari fase lainnya itu disebut dengan instar ya. Instarnya berbeda, ada instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, instar 5. For example, setiap ganti instar itu dia ditandai dengan adanya perubahan kutikula, adanya ganti kulit ya. Ditandai dengan ganti kulit atau disebut dengan ekdisis gitu ya, seperti itu. Jadi dari telur, kemudian larva, pupa, imago kalau misalnya pada kupu-kupu ya. Jadi sudah jelas ya. Ke instar 1 ke instar 2, jadi larvanya ukurannya berbeda ya. Selain dari ukuran juga perkembangan dari internal organnya itu juga berbeda ya. Itu ditandai dengan ganti kulit. Exoskeleton itu exoskeleton itu nanti akan berganti selama pertumbuhannya, dan kemudian larger covering is formed. Jadi exoskeleton yang lebih besar itu nanti akan terbentuk seperti itu ya. Seperti ini ekdisis proses ganti kulit pada serangga. Jadi ini kulit lama yang ditinggalkan. Kulit lama yang ditinggalkan itu disebut dengan exuviae. Exuviae itu kulit lama yang ditinggalkan.
atau the empty exoskeleton, ya, kulit lama yang ditinggalkan. The empty exoskeleton is called exuviae. Kemudian ini ada serangga barunya seperti itu, di mana serangga yang baru yang terbentuk itu pastinya jauh lebih besar dari instar sebelumnya. Oke, semoga penjelasannya membantu ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ametabola. Ametabola itu adalah no metamorphosis, dia tidak mengalami metamorfosis. Ternyata ada serangga yang tidak mengalami metamorfosisnya. Kurang lebih life stage-nya seperti ini. Ini ada telur, kemudian serangga muda, dan kemudian serangga dewasa. That's it. Udah selesai gitu ya. Contohnya apa? Contohnya pada Tisanura, kemudian ada Lepismatidae. Lepismatidae ini adalah dia ini disebut Tisanura ini adalah kutu ya. Ini kutu buku ini ya. Tisanura ini banyak ditemukan pada lemari-lemari yang usang gitu ya, di baju-baju usang tuh biasanya ditemukan ini, dan jalannya dia cepat putih warnanya biasanya ya. Dan atau di perpustakaan, di buku-buku tua ini ada nih Tisanura nih. Ini adalah tipe primitif metamorfosis ya. Metamorfosis yang paling primitif itu adalah ametabola. Kemudian jadi serangga yang dewasa itu mirip dengan serangga serangga yang pradewasanya atau the young one-nya. Kecuali ukurannya pasti berbeda. Kalau yang dewasa ukurannya pasti lebih besar kan. Kemudian serangga pradewasa atau the young one is called gayak. Ya. Jadi pradewasa dari serangga yang metamorfosisnya adalah ametabola adalah gayak. Seperti itu ya. Lanjut kita pada metamorfosis selanjutnya, yaitu ini ametabola ya. Ini fase telur, kemudian ini pradewasa, dewasa. Pradewasa pada serangga yang metamorfosis ametabola disebut dengan gayak. Oke, yang kedua adalah incomplete metamorfosis tidak sempurna. Sebagai contohnya adalah pada capung. Kenapa capung itu banyak ditemukan di perairan? Karena pradewasanya itu hidup di air, ya, sebagai contohnya ini ya. Jadi ini serangga dewasa yang sering kalian lihat ya, terbang-terbang, dia bertelur pada air dan larvanya ini ya di air hidupnya, sedangkan dewasanya dia terbang bebas. Look at how different the habitat from the larva stage and then the adult stage. Itu kan berbeda ya. Larvanya hidup di air, sedangkan dewasanya hidup bebas. Hemimetabola. For example, dragonfly, damselfly, and mayfly. Dragonfly itu adalah capung. Jadi capung itu ada yang capung biasa, ada yang capung jarum ya. Nanti di praktikum ada. Mayfly ini adalah lalat sehari. Lalat sehari ini adalah dia Epimeroptera. Dia umurnya hanya sehari. Karena apa? Karena dia alat mulutnya tereduksi. Kenapa alat mulutnya tereduksi sehingga dia tidak bisa makan, sehingga sehari kemudian dia langsung mati. Dan adanya Epimeroptera itu adalah indikator adanya freshwater indicator, sebagai indikator air bersih. Jadi kalau ada mayfly itu berarti di situ airnya masih bersih. Seperti itu ya kira-kira ya. Kemudian the young one are aquatic ya, yang serangga pradewasanya aquatic, layak. Kemudian different from adult, jadi sangat berbeda dengan dewasa. Mereka bernafas dengan tracheal gills. Tracheal gills itu adalah insang trachea.
Kemudian the lower lip itu mulut bagian bawahnya adalah untuk menangkap serangga. Is for capturing prey. Jadi Odonata ini adalah ordonya Odonata ya, atau dragonfly, damselfly itu peranannya di alam itu adalah sebagai predator, gitu ya. Setelah ini ya final molt, setelah dia ganti kulit yang terakhir. Jadi larvanya itu ganti kulit ya, dan ganti kulitnya itu biasanya di dekat-dekat perairan juga, karena kan selalu ini ya, kan dia bermetamorfosis ya. Si larvanya itu ganti instar juga, larva instar 1, instar 2, instar 3 yang kecil, agak besar dan lain sebagainya itu juga ditandai dengan ganti kulit. Setelah ganti kulit yang terakhir, kemudian dia terbentuk sayap nanti ya, dan siap untuk terbang. Ini larva dragonfly yang hidupnya di air seperti ini. Oke, kemudian metamorfosis selanjutnya adalah paurometabola atau gradual metamorfosis. Beda ya dengan yang tadi, ametabola tidak metamorfosis, hemimetabola incomplete metamorfosis. Kemudian ini adalah metamorfosis bertahap. Sebagai contohnya adalah belalang. Kalau kalian nemu ada ya belalang yang kecil, agak besar, dan besar. Belalang yang sayapnya itu masih belum berkembang secara sempurna. Jadi sayapnya masih kecil, kemudian ada yang sayapnya udah berkembang sempurna. Nanti kalian lihat ya di lapangan. Yang pradewasa disebut dengan nimfa. Ya. Kemudian contohnya pada cockroach, pada pada kecoa, grasshopper, pada belalang dan juga pada kepik ya. Dan mereka semua terestrial, hidup di daratan. Jadi they resemble the adults in general body form. Jadi pradewasa dari serangga yang metamorfosis yang paurometabola itu sama ya. Bentuk tubuhnya itu sama ya, mirip, resemble itu mirip ya. Kemudian their compound eyes and mouth part are similar to that of adult. Begitu juga dengan mata majemuk dan juga alat mulutnya itu mirip dengan serangga dewasanya. Sebagai contohnya ya, ini metamorfosisnya belalang, telur, kemudian ini nimfa. Nimfa itu adalah pradewasa dari serangga yang metamorfosisnya paurometabola ya. Nimfa instar 1, instar 2, instar 3 dan sebagainya, dan kemudian menjadi dewasa. Dan setiap ganti instar ditandai dengan ganti kulit sama ya. Kemudian both nymph and adult share the same habitat. Habitatnya sama, baik itu serangga dewasa dan serangga pradewasa. Berbeda dengan yang tadi hemimetabola. Hemimetabola pada capung, serangga pradewasanya hidup di air, sedangkan dewasanya kemudian sayap biasanya dia muncul ya pada instar yang lebih lanjut ya. Jadi ketika telur kemudian instar 1 ini mungkin belum begitu muncul ya itu masalah. Namun dia sayap akan terus berkembang dan kemudian dia sayapnya menjadi penuh ya. Yang pradewasa biasanya sayapnya masih pendek kecil. Perkembangan genitalia itu juga bertahap ya, jadi tidak langsung sempurna tapi juga bertahap. Begitu juga dengan perkembangan dari sayap. Instar yang lebih lanjut itu dia sangat mirip dengan dewasanya. Serangga yang instar akhir ini sangat mirip dengan dewasa ya. Oke, kemudian di sini ada holometabola. Holometabola ini adalah
metamorfosis yang paling kalian ketahui ya, dari telur, larva, pupa, imago. Seperti pada kupu-kupu. Selain kupu-kupu ini sini ada selain kupu-kupu dan ngengat juga di sini ada pada Hymenoptera, pada semut itu sama ya, belum metabola ya. Telur, larva, pupa, dan imago. Gitu ya. Oke. Kemudian larva sangat berbeda dengan dewasa. Kapan eyes are absent in larva. Jadi mata majemuk itu tidak ada di fase larva, itu tidak ada. Ocelli atau stemata adalah visual organ pada larva stage. Jadi pada larva itu visual organnya adalah ocelli atau stemata namanya ya, stemata. Kemudian alat mulutnya juga berbeda ya, dari serangga dewasa dan pradewasa itu sangat berbeda. Mouthpart dari larva dari misalnya kupu-kupu itu kan dia menggigit dan mengunyah. Sedangkan alat mulut dari dewasa dari kupu-kupu itu adalah menghisap, yang tadi ada proboscis tadi ya. Jadi berbeda alat mulut antara larva dan dewasa. Ini contohnya selain kupu-kupu ya, kupu-kupu itu sudah sangat umum metamorfosis metabolanya, telur, larva, pupa, imago. Kalau ini ada semut, contohnya ini telur ya, telur, larva, pupa, dan imago seperti ini. Oke, lanjut. Ini ya. Ini pada kumbang sebagai contohnya, ini kumbang juga metamorfosisnya adalah holometabola, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Sangat berbeda sekali ya antara larva, pupa, dan imago, ini sangat signifikan perbedaannya. Jadi tentunya juga sama ya, larva ini ada perkembangannya, ada instar 1, instar 2, instar 3, di mana terjadi selain perubahan ukuran juga perubahan kematangan kelamin ya. Dan setiap instar itu ditandai dengan adanya ganti kulit atau ekdisis ya. Kemudian pangkal sayap itu berkembangnya secara internal. Jadi sayap, munculnya sayap pada misalnya kumbang ataupun pada kupu-kupu itu berkembang secara internal. Di mana internal tuh? Dia berkembangnya di dalam pupa. Jadi di dalam pupa ini dia akan bertransformasi, dia tidak makan, pupa tidak makan, jadi fase yang merusak pada serangga yang holometabola ini adalah fase larva. Karena fase pupa dia tidak makan, dia di dalam pupa itu dia mempersiapkan sayapnya ya. Persiapkan sayapnya. When the larva growth is complete, it is followed by a period of inactivity atau prepupa and transform into pupa. Di pupa tidak makan. In the pupa stage, the larva tissue disintegrates and adult organ are built up. Jadi di fase pupa ini jaringan larva itu disintegrasi dan organ dewasa terbentuk sehingga menjadi seperti ini, misalnya kumbang dewasa atau menjadi kupu-kupu. Atau ini juga lalat juga metamorfosisnya adalah holometabola ya. Kalian kalau jajan harus hati-hati ya. Misalnya kalian jajan di warung ya dan sebagainya ya. Misalnya di situ ada gorengan atau apa gitu ya, atau kalian pergi beli makanan di warteg gitu. Harus hati-hati karena di situ ada lalat ya. Jangan sampai kalian nanti makanan kalian terinfeksi oleh si lalat ini gitu ya. Karena kan lalat ini dia kan bertelur ya. Telurnya ini. Dia meletakkan telur
di makanan misalnya. Kemudian mungkin dalam beberapa jam atau dalam hitungan ya nggak lama ya, mungkin 1 sampai paling lama satu hari, dia kemudian bisa hatch into the larvae. Dia apa namanya? Dia berubah kemudian menjadi larva dan kemudian ya oleh karena itu ada makanan yang belatungan itu karena ya itu udah diteluri oleh si lalat ini gitu. Jadi harus hati-hati lagi kalau jajan ya. Ini telur larva pupa imago sama ya seperti ini. Ini lalat, contohnya ada lalat metamorfosis sempurna, kumbang, kupu-kupu, ini ya sama ya. Lanjut. Oke, kita sudah di penghujung pertemuan. Take home assignment, individual work resume, resume handwriting, kemudian resume types of insect like, jadi tipe tungkai serangga. Jadi tolong dicari ya di internet ya tipe serangga itu apa saja. Kemudian kalian lihat di internet juga draw a grasshopper. Jadi gambarlah apa namanya grasshopper tuh belalang dan bagian tubuhnya mulai dari kepala, toraks, abdomen. Nanti dikasih panah ya, mana kepala, mana toraks, dan mana abdomen. Kemudian gambar antena dari grasshopper, rayap dan juga semut. Ini tipenya cetaceus. Kemudian termite ini tipenya moniliform seperti manik-manik, dan ant itu nanti tipenya minico, geniculat. Zoom the antenna and draw. Dan resume video linknya ada di Google Classroom. Oke, untuk kuliah hari ini sekian. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, nanti akan ada praktikum ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.